Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anaknya Ustazah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Amin. Nah, di sini Ustazah akan memberikan penguatan materi terkait struktur dan fungsi tumbuhan. Organ tumbuhan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang akar. Di sini akar itu apa sih? Akar itu adalah bagian paling bawah dari tumbuhan, yang mana fungsinya yang pertama untuk menambatkan dan memperkokoh berdirinya tanaman. Kemudian, jadi tanaman itu kan gak ada yang memegangi ya, yang memegang itu adalah si akar ini biar tumbuhan ini bisa tetap berdiri gitu. Terus yang kedua, menyerap air dan garam mineral dari tanah yang membawa ke tubuh tumbuhan itu ya si akar ini gitu. Kemudian yang ketiga, akar itu juga berfungsi untuk bernafas. Sama yang terakhir, tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada ubi gitu ya, pada singkong gitu. Pokoknya yang menyimpan cadangannya itu pada akar. Selanjutnya di sini Ustazah akan membahas macam-macam akar. Akar itu ada dua ya nak ya, ada akar serabut sama akar tunggang. Di mana akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan yang monokotil, sedangkan akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan yang dikotil. Akar serabut itu gambarnya tuh seperti ini ya, seperti yang sebelah kiri. Nih ya di sini. Ini adalah penampakan istilahnya adalah gambar dari si akar monokotil atau akar serabut. Bedanya apa sama akar tunggang? Di sini sudah ada bedanya. Yang pertama sebenarnya di sini bagian luar tuh ada lagi loh di sini ya. Ini yang paling luar itu namanya jaringan epidermis. Ini juga ada jaringan epidermisnya gitu. Kemudian baru korteks, kemudian endodermis, kemudian perisikel. Yang tengah ini perisikel, kalau yang sebelah kiri yang monokotil perisikelnya sebelah sini. Terus xilem, ya xilem. Terus sama yang terakhir ini phloem. Phloemnya nih di sini. Nah, di sini yang monokotil itu dia lebih rinci begitu ya. Kalau dikotil dia lebih berbentuk gitu. Nah, ini sebenarnya mirip banget sama batang, tapi kita lihat nanti ya setelah ini kita akan bahas batang itu bedanya apa sama yang akar gitu. Intinya kalau yang akar itu masih belum begitu terlihat gitu ya perbedaannya, tapi kalau pada batang nanti akan lebih spesifik. Selanjutnya kita bahas yang batang. Batang itu fungsinya ada dua, menegakkan tubuh tumbuhan dan menghubungkan akar ke daun. Kalau nggak ada batang, air serta garam mineral yang dari tanah itu nggak akan bisa nyampe ke daun gitu ya, kalau nggak ada batang. Nah, disinilah ya fungsi batangnya itu menghubungkan akar ke daun. Nah, di sini ada struktur batang monokotil dan dikotil. Nah, di sini batang dikotil, di sini lebih berbentuk, ini bedanya ya sama yang akar tadi. Kalau yang akar tadi yang rapi itu yang monokotil, kalau yang di sini yang rapi itu yang dikotil kalau di batang, gitu bedanya. Nah, kalau yang dikotil batangnya itu tersusun rapi strukturnya, sedangkan kalau pada monokotil itu tersebar gitu. Nah, ini ya paling luar itu ada jaringan epidermis, kemudian itu ada korteks ya yang mengisi selain jaringan pengangkut gitu ya. Itu ada yang namanya korteks. Ya, pengisinya di tengah-tengah itu adalah si korteks. Terus ada jaringan dasar juga. Terus ada berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini ada dua nak ya. Ada xilem, ada phloem. Xilem itu yang dalam, terus phloem itu yang luar gitu. Terus ada di tengah-tengahnya ini ada kambium ya. Kambium ini di tengah-tengahnya adalah kambium. Kambium itu fungsinya apa sih? Untuk memperbesar pohon ya, batangnya pohon itu kan makin lama makin nambah usia makin gede ya. Itu karena apa? Karena aktivitas si kambium ini gitu. Makin lama kambiumnya akan semakin membesar. Gitu ya. Terus ada juga empulur di situ. Next di sini ada daun. Nah, daun itu adalah organ tumbuhan yang digunakan untuk memasak makanan tumbuhan gitu. Ibaratnya kalau di rumah daun itu sebagai dapurnya. Gitu ya, disinilah tempat memasaknya. Yang mana strukturnya yang pertama ada kutikula. Kutikula tuh lapisan yang paling atas. Di sini membantu agar penguapan air pada daun itu tidak berlebihan.
kutikula tuh disebut juga dengan lapisan lilin. Tahu ya lilinnya, dia tuh yang bisa kayak kalau ada air di atas daun tuh bisa menggelender gitu ya, kayak berlarian ke sana kemari tuh karena ada lapisan kutikula ini gitu. Terus setelah itu ada lapisan epidermis atas sama epidermis bawah. Jadi yang atas itu ada epidermis, yang bagian bawah ada epidermisnya juga. Kemudian yang paling tengah nih ada jaringan tiang atau palisade. Nih ya, di sini ada jaringan tiang, bentuknya kayak gini nak, kayak pagar gini rapat ya. Di sini adalah jaringan palisade. Di sini terdapat warna hijau-hijau titik ini, tahu nggak itu apa? Itu adalah klorofil, zat hijau daun yang mana merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk fotosintesis atau memasak makanan pada tumbuhan. Terus ada jaringan spons nih di sini atau bunga karang, itu juga bisa disebutnya kayak gitu. Spons ini sebenarnya fungsinya sama kayak jaringan palisade, cuman kandungan klorofilnya tuh lebih sedikit daripada yang jaringan palisade. Jadi kalau nanti di soal diminta 2 jaringan yang digunakan untuk fotosintesis pada daun, jawabannya adalah jaringan tiang atau palisade, terus disebut jaringan bunga karang atau spons. Jadi ada 2 ini. Kalau kalian disuruh menyebutkan satu aja, kalian sebutin yang jaringan tiang karena di sini kloroplasnya atau klorofilnya dia lebih banyak gitu. Terus ada jaringan angkut. Di sini ada xilem dan floem gitu ya. Terus stomata. Tuh di sini ada stomata, di dalam stomata di kanan kirinya ini ada namanya sel penjaga yang mana bisa membuka menutup gitu. Stomata ini adalah mulut daun yang mana dia akan sebagai jalan untuk masuk keluarnya udara. Ya, di sini ada xilem, ada floem. Xilem itu nanti fungsinya apa sih? Xilem sama floem itu? Xilem itu membawa kayak air, makanan, pokoknya itu ya dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem itu berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu bedanya ya, xilem dan floem. Oke, selanjutnya kita masuk ke bunga. Bunga itu adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Nah, di sini ya ada mahkota bunga. Ini Ustazah pakai yang bunga sempurna ya gambarnya, yaitu bunga sepatu. Di sini ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini adalah kayak yang menarik serangga gitu ya, agar kepala sarinya ini bisa mengeluarkan serbuk-serbuk sari menuju ke puti agar bunganya itu nanti bisa menghasilkan biji di sini ya, bisa dibuahi dan nanti bisa menghasilkan biji. Nah, di sini ya kepala sari atau benang sari itu adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik itu adalah yang betina. Di sini ada tangkainya, terus ada bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga. Ini umumnya warna hijau ya kelopak bunga itu. Nah, itu sih. Terus selanjutnya di sini transportasi atau pengangkutan. Pengangkutan apa ya di sini? Pasti di dalam tubuh selain tumbuhan, misalkan di manusia pun sama ya. Kita punya darah yang mengangkut, yang merupakan transportasi di dalam tubuh kita. Tapi kalau di tumbuhan transportasinya itu ada 2, yaitu ekstravaskuler dan intravaskuler. Ekstravaskuler itu yang mana tidak melalui xilem gitu. Kalau intravaskuler dia melalui si xilem gitu. Kalau di ekstravaskuler dia melalui sel-sel ke sel gitu ya. Jadi transportasinya itu melalui satu sel ke sel yang lain dan arahnya tuh hanya mendatar saja gitu. Sedangkan kalau di intravaskuler dia itu faktor yang dia ini melalui xilem. Jadi transportasinya tuh melalui xilem tadi, yang mana faktor-faktor yang menyebabkan itu apa sih gitu ya, sehingga terjadi transportasi air dari akar ke seluruh tumbuhan itu apa saja? Ada 3. Yang pertama ada tekanan akar. Ini tuh melalui osmosis. Jadi cairan yang ada di dalam akar dia kan lebih lebih kental gitu ya, lebih pekat daripada yang ada di tanah, sehingga tanah itu bisa masuk ke dalam akar. Nah, dari air masuk ini kan menyebabkan tekanan. Nah, sehingga air itu tadi karena ada tekanan, airnya bisa masuk ke batang gitu. Nah, di batang terjadi kapilaritas. Kapilaritas itu ibaratnya kayak ada sumbunya gitu, yang lama-lama akan menyerap naik ke
atas sampai menuju ke daun. Kok bisa terjadi daya isap daun itu kayak gimana? Itu terjadi karena daun itu tadi yang sudah bilang ya, daun itu kan melebar warna hijau ya. Kalau kena sinar matahari, dia akan terjadi penguapan ya, jadi transpirasi, penguapan. Sehingga air di daun kan berkurang ya. Karena dia berkurang, maka ada kekuatan untuk menghisap yang ada di batang dan juga di akar gitu. Sehingga air-air ini bisa pengangkutan, bisa terjadi pengangkutan itu seperti itu. Lanjut, sekarang respirasi atau bernapasnya pada tumbuhan itu melalui apa saja gitu ya. Di sini yang pertama melalui stomata, yaitu mulut daun. Terus yang kedua ada lentisel, itu kambium gabus yang membuka. Terus melalui rambut akar juga bisa. Rambut akar itu bisa membantu tumbuhan dalam respirasi melalui mengambil oksigen dari dalam tanah. Terus sama alat penapasan khusus, misalnya akar napas gitu ya. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki keistimewaan, yaitu memiliki akar napas. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang stomata dan lentisel itu apa. Nah, stomata itu bentuknya kayak gini ya. Jadi di sini ada kayak keping, dua keping gitu ya. Nah, ini kalau membuka, ketika stomata membuka itu bentukannya seperti ini. Jadi sini ada lubang, udaranya bisa masuk atau keluar gitu dari daun. Kalau stomata menutup tuh seperti ini, rapat gitu ya. Dimana organ-organnya tuh meliputi, dia memiliki inti sel atau nukleus, kemudian ada kloroplasnya juga, ada vakuolanya juga, terus ada guard cell. Guard cell itu yang ini, sel penjaga gitu ya. Dia ini yang membuat bisa membuka dan menutup, dan ada dinding selnya juga. Kalau lentisel itu kayak bintik-bintiknya ini, ini namanya lentisel. Seperti yang sudah tadi bilang, tumbuhan tuh punya yang namanya epidermis ya. Epidermis itu sebelumnya tuh kan ada kambium gabusnya tadi tuh menebal, makin lama menebal, akhirnya tuh membentuk celah gitu ya, sehingga si batang ini memiliki mulut. Nah, mulutnya ini disebut dengan lentisel gitu. Terus sekarang kita bahas fotosintesis, yaitu proses pembentukan bahan organik glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Singkatnya ini tuh kayak membentuk makanan gitu. Yang mana di sini ada cahaya matahari ya masuk. Kemudian di sini ada karbon dioksida juga dari udara. Terus ada karbohidrat di dalam sini nanti yang dihasilkan ya, sama oksigen juga nanti yang dihasilkan. Di sini butuh air juga. Prosesnya fotosintesis kayak gimana? Kayak gini. Jadi ketika tumbuhan melakukan proses fotosintesis itu memerlukan yang namanya energi dari cahaya matahari, terus butuh air juga dari tumbuhan, bisa melalui akar dan lain-lain, terus karbon dioksida dari udara, yang mana ini ya reaksi kimianya 6 CO2, yaitu CO2 tuh karbon dioksida jumlahnya 6 gitu ya, untuk menyeimbangkan nanti dengan hasilnya. Terus 6 H2O yaitu 6 air gitu ya. Terus nanti dengan adanya klorofil tadi dibantu kemudian sama cahaya matahari juga. Jadi di sini ada cahaya matahari dan klorofil gitu, sehingga nanti menghasilkan C6H12O6, karbohidrat yang disebut juga dengan glukosa atau gula. Nah, dan juga yang dihasilkan adalah oksigen gitu. Jadi nanti yang masuk itu ini, masuk, yang keluar itu ini, oksigen dan karbon dioksida, yang mana ini tuh membuktikan sekali bahwa semakin banyak tumbuhan gitu ya, maka oksigen yang ada di bumi ini juga semakin banyak. Jadi kita harus reboisasi, menanam kembali ketika setelah terjadi penebangan pohon gitu. Nah, di sini ada perbandingan pohon ketika siang hari dan malam hari. Nah, di sini ya. Nah, kalau siang hari terjadi fotosintesis di sini, maka akan mengeluarkan oksigen gitu dan karbon dioksidanya juga gitu. Tetapi kalau malam hari di sini tumbuhan justru memerlukan oksigen. Nah, oleh sebab itu jangan menaruh tumbuhan atau tanaman di dalam rumah ketika malam hari. Itu kenapa? Karena pada malam hari tumbuhan itu justru memerlukan oksigen. Lah, kalau kita taruh di dalam rumah, maka kita itu ketika di rumah akan
rebutan oksigen sama si tanaman ini gitu. Terus sekarang kita bahas yang gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan itu ada 3, nah ada endonom, higroskopis, dan etionom. Endonom itu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya kayak geraknya si kloroplas tadi pada daun kayak gitu. Kalau higroskopis dipengaruhinya oleh kadar air. Contohnya kayak kacang polong nih, kacang polong ya. Kemudian ketika dia sudah tua warnanya berubah menjadi kuning. Nah, karena dia udah kekurangan air nih, maka membuka dan kacang-kacangnya ini keluar dari polongnya dari si kacang kaprinya itu, dari kulitnya gitu. Kalau yang ini etionom itu apa? Etionom itu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar ya. Ini ada banyak banget, terdiri dari tropisme, nasti, dan taksis. Nah, ini gerak tropisme itu ada 5. Fototropisme dipengaruhi oleh cahaya matahari. Sebelum itu kita bahas dulu bedanya tropisme, nasti, dan juga taksis. Kalau tropisme itu gerak tumbuhan, gerak bagian tumbuhan, jadi hanya sebagian kecil saja yang bergerak, yang arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi di sini arahnya itu berpengaruh gitu kalau pada tropisme. Sedangkan pada nasti itu gerak bagian tumbuhan gitu, jadi hanya sebagian saja yang bergerak, namun arahnya tidak dipengaruhi. Jadi nggak berpengaruh arahnya dari mana tuh, nggak berpengaruh gitu. Kalau yang tropisme tadi berpengaruh. Sedangkan kalau taksis itu bukan bagian tumbuhan tapi seluruh tubuhnya itu berpindah gitu. Nah, geraknya tuh namanya gerak taksis kalau seluruh tubuhnya yang berpindah. Nah, maka kita bahas dulu macam-macamnya. Yang tropisme itu ada 5. Fototropisme itu dipengaruhi oleh cahaya matahari gitu. Jadi ada cahaya matahari, misalkan arahnya dari jendela gitu ya, maka tumbuhan itu akan cenderung menuju ke jendela gitu, karena ada cahaya gitu di luar. Terus kalau geotropisme itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya adalah ada akar yang ke atas sama akar yang ke bawah ya. Arah akar kalau tumbuhnya ke atas itu berarti terjadi geotropisme negatif karena melawan dari gravitasi bumi. Kalau ke bawah berarti geotropisme positif. Lanjut, kalau hidrotropisme namanya juga hidro ya. Jadi di sini dipengaruhi oleh si air gitu. Jadi akar ini akan cenderung tumbuh mengikuti di mana arah air yang banyak. Terus kalau kemotropisme itu karena zat kimia gitu, karena zat kimia. Jadi kayak akar nih cenderung tumbuh ke yang banyak pupuknya, mengandung banyak pupuk gitu, biar tumbuhannya bisa cepat tumbuh gitu. Kalau tikmotropisme tuh sentuhan. Jadi biasanya ini sulur sih. Jadi di mana sulur terdekatnya, maka dia akan melilit di sana. Terus selanjutnya gerak nasti macam-macamnya. Ini arahnya dia nggak pengaruh ya dari manapun. Yang pertama fotonasti. Contohnya bunga pukul 4. Nah, di sini dia akan membuka dan menutup gitu. Kalau sore hari dia akan membuka, kalau pagi hari dia menutup. Kalau niktinasti itu karena gelap gitu. Jadi kayak bunga daun turi ya. Daun turi itu kalau misalnya dia udah sore gitu, dia akan mengatup gini. Kalau udah pagi hari dia akan membukakan daunnya. Kalau daun putri malu nih, tikmonasti sentuhan. Jadi kalau putri malu disentuh dia akan mengatup. Termonasti ini suhu. Jadi karena suhu bunga tulip bisa membuka kalau suhunya dia bagus gitu. Terus haptonasti itu dimakan gitu ya, memakan. Tumbuhan kantong semar itu kan memakan serangga ya. Dari luar ada serangga langsung dimakan. Terus kalau nasti kompleks itu adalah campuran dari beberapa gerak nasti. Sini contohnya adalah sel penjaga. Ini bisa karena rangsangan dari luar, misalnya dia tumbuhan lagi ingin mengeluarkan udara dari dalam keluar, maka dia akan membuka kayak gitu. Jadi nasti kompleks itu gabungan dari beberapa gerak nasti. Terus sama yang terakhir di sini gerak taksis, ini yang berpindah seluruh tubuh tumbuhannya ya. Nah, di sini contohnya adalah karena rangsangan cahaya. Nah, di sini dari dalam tumbuhan ini akan berpindah gitu. Si
kloroplasnya akan berpindah karena ada cahaya menuju ke arah datangnya cahaya gitu. Jadi bergerak gitu kloroplasnya di dalam daun ini. Terus seluruh kloroplasnya yang berpindah ya, jadi nggak hanya sebagian aja karena di sini gerak taksis. Terus kalau kemotaksis itu karena zat kimia, di sini sel telurnya mengeluarkan zat kimia sehingga menyebabkan dari kotak sari kan mengeluarkan serbuk sari ya, ini akan mengundang serbuk sarinya menuju ke si sel telur sehingga bisa terjadi fertilisasi dan terbentuklah biji. Begitu ya nak ya penjelasan terkait struktur dan fungsi tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.